Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan terkait tafsir dari hadis, Pak Kiai. Ya. Ada hadis yang kemudian diriwayatkan oleh beberapa sahabat juga, Pak Kiai. Ada Ibnu Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa mayit itu bisa diazab karena tangisan atau ratapan keluarganya. Atau dalam bahasa ini ya disebut niyahah, Pak Kiai. Niyahah. Niyahah. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian kita memahami ini? Seperti apa batasannya? Apakah kalau kita menangis jadi nggak boleh? Atau menangis yang seperti apa yang tidak diperbolehkan misal? Nah, ini yang sering saya sampaikan di Gapai Kemuliaan, pentingnya mila ngaji. Gitu. Jadi tidak ngaji. Membaca satu hadis, kemudian berasumsi hukum dengan bangunan satu hadis ini. Yang pertama, pemirsa, yang ingin saya katakan, menangisi jenazah mayit itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar itu sempat terkaget-kaget. Jadi ada bayi dalam kondisi kritis itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Bayi ini napasnya ini sudah pendek, Mila, terengah-engah. Maka melihat penderitaan yang dialami bayi ini menjelang sakaratul maut, Rasulullah itu nangis. Sayyidina Umar tuh bertanya kepada Nabi, loh katanya tidak boleh nangis Rasulullah. Nabi itu jawab, jawabannya bagus. Innaha, yang namanya tangisan yang air mata yang keluar dari saya itu rahmatun. Itu adalah tanda ekspresi kasih sayang yang Allah titipkan pada hati setiap manusia. Makanya kan kita sering dengar tuh kalau dalam tulisan-tulisan indah itu, tangisan itu bukan berarti kekalahan. Tangisan itu boleh jadi adalah kasih sayang. Jadi kayak Mila misalnya kalau nanti anaknya dimasukkan pesantren, ya saya kemarin tuh karena di pesantren saya itu masuk santri banyak, itu hampir semuanya itu tangisan yang terlihat. Tapi tangisan di situ itu kan bukan kekalahan dan kekecewaan, itu adalah ekspresi kasih sayang. Semua ibu disuruh berpisah dengan anaknya, sekalipun anaknya itu bisa hidup enak, itu nangis. Apalagi masuk pesantren yang hidupnya tidak nyaman, itu pasti nangis kan Mila. Nah, oleh karena itu, ketiga larangan nangis ini itu dipahami oleh para ulama itu bukan tangisan rahmat, bukan tangisan sedihnya akan perpisahan, tapi tangisan yang menunjukkan ekspresi kemarahan dan ketidakridhoan atas wafatnya orang ini yang sejatinya yang mewafatkan itu kan adalah Allah. Maka yang pertama, tangis yang diharamkan itu kalau tangisan itu adalah ekspresi dari emosi. Ya, tidak terima dengan takdir Allah. Itu satu. Yang kedua, an-niyahah tadi. Niyahah itu adalah tradisi jahiliyah. Kalau ada orang meninggal, maka ada kelompok wanita tertentu yang melakukan ekspresi seolah-olah sedih atas wafatnya jenazah ini dengan cara apa? Yang pertama berbaris nih Mila, keliling kampung sambil nangis, menyebutkan nama orang yang meninggal. Atau yang kedua, menangisi di rumah duka. Ini berhari-hari, ini bisa jadi karena wasiat yang mati atau bisa jadi karena dibayar nih malah sama ahli warisnya untuk menangisi kakeknya misalnya. Nah, ini yang diharamkan di dalam agama. Kalau itu dilakukan Mila, maka mayat yang sudah meninggal itu dapat azab dari Allah. Kenapa? Karena kalau dia berwasiat, kan berarti dia wasiat keburukan. Kalau dia membayar pesannya, nanti pokoknya kalau saya mati, nangis, ini uangnya, kan itu sebab dia. Jadi kalau tangisan yang dilakukan oleh keluarga yang wafat, itu karena wasiat, karena dibayar untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat duniawi, biar dianggap nih orang soleh, kita kehilangan baik, maka ini dapat azab. Gitu loh. Karena konteksnya dia punya hubungan dengan dosa yang dilakukan ini. Tapi kalau dia nih tidak pernah melakukan apa-apa, tidak ada wasiat, tidak ada pesan, dia mati-mati aja gitu. Tapi kemudian inisiatif orang lain ini. Misalnya anaknya, bapak nih supaya dia sewalah tradisi jahiliyah ini, menangisi, meronta-ronta, teriak-teriak. Maka si mayat ini kata ulama itu tidak menanggung dosa apapun. Karena ayat Quran jelas wala taziru waziratun wizra ukhra. Kan jelas gitu loh bahwa orang tuh tidak akan menanggung dosanya orang lain. Kapan dia menanggung dosanya orang lain? Kalau ada hubungan sebab dan akibat. Kalau tanpa sebab akibat dia tidak mengandung dosa orang lain kan. Misalnya ada orang milanya dia meninggalkan anak.
yang anak ini kemudian naudzubillah menggunakan harta warisnya untuk sesuatu yang dimurkai Allah, maka si ahli waris kan nggak dapat dosa. Kenapa? Karena dia membagikan warisan itu sudah hukum Allah. Soal penggunaannya itu tanggung jawab masing-masing. Kecuali kalau bapaknya ini punya dendam sama orang, iya, bilang, nak, kamu saya kasih tambahan nih dari warisan sekian juta, tapi bunuh orang itu, dia kerjakan dapat dosa nih. Kenapa? Karena ini ada hubungan sebab akibat. Gitu. Oke, menarik ya. Pak Kiai, kalau misalnya selalu tuh biasanya itu misalnya ada seseorang yang meninggal atau wafat gitu ya, ada keluarga yang menangis. Jangan sampai air matanya jatuh ke jasadnya, ke jenazahnya, nanti akan memberatkan langkahnya. Memang seperti itu Pak Kiai? Itu boleh jadi, itu bukan ajaran agama. Tapi mungkin ya jangan sampailah kalau nangis, sederas itu air matanya, sampai memeluk di situ. Ekspresikan itu pada sesuatu yang wajar. Sekalipun kalau itu terjadi, itu tidak ada orang ulama ya yang saya ngaji kepada beliau yang mengatakan itu salah. Karena itu adalah rasa. Misalnya seorang anak melepas bapaknya, kalaupun dipeluk, bapaknya sudah mau diangkat ke makam, terus sudahlah nak, ikhlaskan. Dia mungkin ikhlas. Tapi siapa sih anak dengan bapak? Itu kan seolah-olah kayak kita berpisah di bandara itu loh. Ya, saya dulu sekolah kan di luar negeri itu sama ibu biasanya. Jadi waktu berangkat itu gitu loh. Ya berusaha lah. Seakan-akan kepengen nempel terus sama ibu. Sampai ketika ada urusan paspor kita suruh orang. Waktu itu masih boleh check in itu orang lain. Mengurus dulu banyak hal dulu, luar negeri kan rumit ya. Maka ketika semua sudah diserahkan, kan saya tetap berusaha. Duduk di samping ibu saya. Bahkan itu hal dilakukan oleh ibu saya kan. Ketika pesawat itu berangkat, itu ibu masih menunggu di bandara sampai pesawat itu hilang dari pandangannya. Loh, ini sebetulnya Mila, itu kan rasa. Dan agama itu tidak akan memberi vonis kepada satu perasaan yang itu tidak kemudian mendatangkan sesuatu yang haram. Jadi kalau anak itu sampai diangkat masih memeluk, nggak dosa. Tapi kalau sampai melarang dikubur, itu dosa. Pelan-pelan misalnya, mungkin butuh waktu 15 menit untuk dia lepaskan keranda kakeknya atau ayahnya, itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak terkait dengan ajaran agama secara langsung. Jadi tidak dilarang ya terkait dengan rasa tadi ya Pak. Sampai nangis kena jenazahnya, ya enggak apa-apa. Baik, Pak Kiai, masih ada beberapa tafsir hadis yang mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini.